뭐니? 드릴게요. 왜? 안녕하세요. Yap, film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan perjuangan tentang pemuda yang memperjuangkan cintanya. Tapi dia harus melewati berbagai rintangan. Tokoh utama dalam film ini adalah Do-young yang diperankan oleh Seo-han. Do-young adalah pemuda jomblo yang tinggal di sebuah apartemen dan seorang pengangguran. Berjalan seorang diri, tiba-tiba teleponnya berbunyi. Dia berharap seorang cewek yang menelponnya untuk bajak berkencan. Tapi sepertinya dia tampak kecewa karena tidak sesuai harapan. Lalu teleponnya kembali berbunyi dengan nomor yang sama. Do-young pun kesal dan tidak ingin menjawabnya. Hingga sesampai di parkiran apartemen, dia kembali ditelepon oleh nomor yang sama. Do-young pun semakin kesal dibuatnya. Lalu dia melihat seorang cewek sedang menelpon seseorang tapi tidak dijawab. Ceweknya itu kembali menelpon dan ternyata cewek itu adalah orang yang dari tadi menelpon Do-young yang tidak dijawabnya. Cewek itu bernama Hanse. Dia ngomel-ngomel sama Do-young kenapa teleponnya dari tadi tidak diangkat. Dia ingin memberitahukan pada Do-young kalau mobilnya menghalangi jalan keluar. Lalu Do-young balik mengatakan kalau mobilnya tidak sepenuhnya menghalangi jalan, masih ada sedikit. Karena terus ngomel, akhirnya Do-young mengalah dan memindahkan mobilnya. Sambil makan mie di apartemennya, tiba-tiba dia melihat Hanse di TV menjadi pembawa acara siaran olahraga. Dia pun terkejut dan tidak menyangka kalau tetangganya itu adalah pembawa acara TV. Malamnya, Do-young makan bareng sama temannya sekalian cerita tentang cewek rese yang tidak mau mengalah. Temannya tuh bilang kalau jangan terlalu membencinya. Bisa-bisa nanti Do-young malah jadi suka samanya. Tapi Do-young tidak percaya akan hal itu dan melanjutkan minum-minum sama temannya itu. Besok paginya saat Hanse ingin berangkat kerja, dia kembali melihat mobil Do-young menghalangi jalan keluar mobilnya. Alhasil dia kesal dan menelpon Do-young yang masih tertidur. Do-young sengaja melakukan itu untuk memberikan pelajaran pada Hanse. Saat dia turun ke parkiran, dia melihat sudah tidak ada mobil Hanse. Dia pun bingung bagaimana Hanse mengeluarkan mobilnya. Hanse datang dan dengan entengnya dia mengatakan kalau dia mengeluarkan mobilnya dengan paksa dan tidak sengaja membuat lecet pada mobilnya Do-young. Kali ini kebalikannya, Do-young yang ngomel-ngomel karena mobilnya lecet. Hanse tidak mau bertanggung jawab dan itu akibat Do-young macam-macam dengannya. Hanse pun pergi. Sementara Do-young meratapi nasib mobilnya yang lecet. Sementara ini adalah Han-geol. Dia adalah seorang instruktur fitness senior. Dia sedang akan mendatangi manajer gym tempat ia bekerja untuk membicarakan kenaikan gajinya. Manajer tersebut bernama Seri. Tapi Tante Seri punya tawaran yang lebih menarik dari kenaikan gaji yang diminta oleh Han-geol. Adalah permantapan. Dia merayu Han-geol untuk bisa bercinta dengannya di sana. Tanpa pikir panjang, Han-geol pun langsung mengambil kesempatan itu dan terjadilah perang dunia ketiga. Sedangkan Do-young sedang menelpon temannya sambil berjalan di pinggir jalan. Lalu gak sengaja dia melihat Hanse di seberang jalan yang memasuki tempat gym Tante Seri. Do-young pun penasaran dan ikut masuk ke dalam gym tersebut. Sampai di sana dia bertemu dengan penjaga gym dan secara kebetulan gym tersebut membutuhkan karyawan baru. Jadinya dia memutuskan untuk melamar pekerjaan di sana. Dan kebetulan Tante Seri datang dan mengajaknya untuk masuk ke dalam ruangannya. Do-young terkesima melihat Tante Seri dengan pakaiannya yang bikin mata melongo. Dia mengatakan pada Tante Seri untuk bisa bekerja di sana. Tante Seri senang ada pemuda yang ingin bergabung di gymnya. Tapi dia harus tahan mental dan tahan segalanya jika bekerja di sana. Tante Seri menerimanya bekerja dan mulai besok dia harus datang pagi. Do-young lalu curhat pada temannya kalau dia habis diterima kerja di tempat fitness. Udah gitu manajernya bohai lagi. Terlebih lagi dia ingin tampil gagah di depan Hanse yang juga sering latihan di sana. Esoknya Do-young datang dan langsung melihat Hanse sedang latihan. Dia tampak terkejut kalau Hanse sangat lihai menggunakan alat fitness. Setelah itu dia mendatangi Hanse yang beristirahat sambil baca majalah Bobo. Hanse sedikit terkejut karena Do-young ternyata bekerja di sana.
Setelah cukup lama berduaan dengan Hanse, tiba-tiba dua orang wanita mendatangi mereka dan meminta Doyong untuk mengajari mereka latihan. Doyong panik karena dia kurang memahami latihan fitness. Ditambah lagi, Hanse tidak peduli dan meninggalkannya. Tidak mau menyerah mencari perhatian Hanse, Doyong mencoba cara lain. Dia mengajak temannya untuk berpura-pura menjahili Hanse di jalan. Nantinya Doyong akan datang menolongnya. Tapi nyatanya temannya Doyong malah kena tinju di kemaluannya. Dan akhirnya rencana mereka gagal. Esoknya saat di gym, Hangeol datang dengan gagahnya yang membuat para wanita di sana terkesima. Hangeol mengajak salah satu wanita di sana untuk latihan. Bukannya latihan, mereka malah melakukan mantap-mantap. Sore harinya Doyong berpura-pura latihan supaya bisa memperhatikan Hanse. Dan lagi-lagi, Hangeol datang dan langsung tertarik melihat Hanse yang sedang latihan. Hangeol lantas menemui Tante Seri dan bertanya tentang Hanse. Tante bilang kalau dia adalah anggota baru. Tante mencurigai kalau Hangeol mau mendekatinya dan ingin bermain dengannya. Daripada main sama Hanse, Tante kembali merayu Hangeol untuk wik-wik dan terjadilah. Saat sudah selesai beres-beres, Doyong bersiap untuk pulang. Lalu dia melihat Hangeol dan seorang wanita masuk ke dalam entah apa yang ingin mereka kerjakan. Pas sudah di dekat mobil, ternyata kunci mobilnya tertinggal di dalam. Akhirnya dia kembali. Di sana dia mendengar suara aneh dari balik ruangan. Saat diintip, ternyata Hangeol sedang olahraga malam bersama wanita tadi. Mantap. Esoknya pagi-pagi sekali, Doyong datang dan bersih-bersih. Lalu Tante Seri datang dan mengajaknya untuk menemaninya latihan. Tapi pas Tante sudah ganti pakaian, Doyong tidak tahan dan langsung menggasaknya. Karena Doyong sangat amatir dalam hal cocok tanam, Tante Seri memberikan buku latihan yang isinya panduan dalam bercinta. Doyong pun sangat senang dan berterima kasih kepadanya. Saat di apartemen, dia langsung mempelajari buku tersebut. Karena sudah larut malam dan mengantuk, tiba-tiba dia mendengar suara Hanse memanggil-manggil dari bawah. Dia mendatanginya dan bercocok tanam dengannya. Tapi ternyata itu adalah mimpi. Esoknya, Doyong tampak bersemangat karena dia sudah janjian sama Tante Seri untuk latihan bersama lagi. Saat sampai di sana, dia melihat wanita sudah menunggunya. Dia mengira itu Tante Seri, tapi malah emak-emak yang sering latihan di sana. Karena lelah menunggu, Doyong akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan secara jujur perasaannya pada Hanse. Tapi pas ketemu dia malah gagu dan tidak bisa mengungkapkannya. Alhasil, Hanse pergi berduaan dengan Hangeol ke dalam gym. Doyong yang melihat itu tampak sedih dan sakit hati karena Hanse pergi dengan orang lain. Dia mengintip dan melihat Hanse yang sedang berlatih bersama Hangeol. Padahal dia merasa yakin kalau Hangeol itu bukanlah pria baik-baik. Tampaknya Doyong menyerah dan kesal pada Hangeol. Dia curhat sama temannya tentang kejadian tersebut. Tidak sampai situ, Doyong kembali melihat mereka pergi berduaan. Karena penasaran, Doyong mengikuti mereka sampai ke rumahnya Hangeol. Dia melihat Hanse bermesraan dengan Hangeol di jendela. Doyong pun semakin panas. Karena menyerah, akhirnya Doyong memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Dia pamit sama Tante Seri untuk undur diri. Tante Seri mencoba mencari tahu penyebabnya, tapi Doyong tidak mau menjelaskan. Doyong semakin tidak semangat menjalani hari-harinya. Temannya bahkan sampai harus menyuapinya supaya Doyong mau makan. Malam harinya, saat Hanse memarkirkan kendaraannya, dia melihat kalau mobil Doyong tidak lagi terparkir menghalangi mobilnya. Hanse pun penasaran, tapi senang karena Doyong sudah mulai rapi. Demi melupakan Hanse, Doyong lari pagi supaya tidak teringat-ingat lagi. Tak lama setelah itu, temannya menelpon dan memberitahukan informasi penting. Cepat-cepat Doyong langsung balik kanan dan pulang. Temannya memberitahukan kalau Hangeol ternyata seorang mucikari yang menjual perempuan untuk dijadikan PSK. Sementara itu, Hanse yang sedang bersama Hangeol di rumahnya tidak diizinkan pergi. Dia mengancam jika Hanse pergi, dia akan menyebarkan video bokepnya ke internet. Hangeol berhasil mengelabui Hanse karena Hanse sangat lugu dan bisa diajak.
Saat mereka adu mulut, tiba-tiba HP-nya Hanse berbunyi dan yang menelpon adalah Doyong. Tapi Hangul mengambil paksa HP-nya dan menjawab telepon dari Doyong. Doyong yang mendengar itu langsung bergegas menuju rumah Hangul untuk menyelamatkan Hanse. Karena semua pintu terkunci, Doyong punya akal. Dia mencoba melompat ke balkon dan menyuruh temannya menjadi pijakannya. Dan hebatnya, lompatannya tinggi bagai Superman. Sampai di atas, Doyong langsung memberikan bogem pada Hangul yang mencoba menyakiti Hanse. Akhirnya, 1 tahun telah berlalu. Doyong dan Hanse terlihat berjalan bersama. Tampaknya mereka kini resmi menjadi sepasang kekasih. Tidak hanya itu, Hanse terlihat tampak bucit dan akan segera melahirkan Doyong Junior. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film One on One. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lor. Dan sampai jumpa.